Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang adik-adik. Hari ini kita bertemu lagi atau belajar lagi di awal semester 2. Kali ini kita belajar tentang menempatkan bacaan gharib dalam Al-Quran, membentuk sikap cermat. Bacaan gharib dalam Al-Quran diantaranya adalah imalah, ismam, tashil, naql, mad, atau qasar. Pengertian gharib. Dalam mempelajari Al-Quran, kadang kita menjumpai bacaan-bacaan yang tidak sesuai dengan kaidah bunyi dalam ilmu al-aswad. Bacaan-bacaan tersebut dikenal dengan istilah gharib. Gharib merupakan isim sifat dari kata gharaba yaghribu, yang artinya tersembunyi atau samar. Menurut ulama qurra, gharib artinya sesuatu yang perlu penjelasan khusus karena samarnya pembahasan atau karena rumitnya permasalahan baik dari segi huruf, lafal, arti, maupun pemahaman yang terdapat dalam Al-Quran. Adapun bacaan gharib yang akan kita kaji pada bab ini antara lain imalah, ismam, tashil, naql, mad, atau qasar. Baik, yang pertama imalah. Imalah secara bahasa berasal dari kata lafal imalah yamilu imalatan, yang artinya condong atau miring. Secara istilah, yang pertama mencondongkan bacaan harokat fathah pada harokat kasroh sekitar 2/3-nya. Yang kedua, memiringkan bacaan fathah ke arah bacaan kasroh atau memiringkan bacaan alif ke arah ya. Maksudnya ialah menuturkan suara fathah condong ke arah suara kasroh sehingga keluar bunyi mendekati huruf E. Menurut Imam Hafiz, bacaan imalah dalam Al-Quran hanya ada satu, yaitu pada surat Hud ayat 41. Pada pertengahan ayat, terdapat lafal majroha yang dibaca imalah menjadi majreha. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qala rkabu fiha bismillahi majreha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Ada dua macam imalah. Yang pertama, imalah sugro, yaitu bacaan imalah yang masih diwasolkan pada kalimat atau lafal lain sehingga tidak berhenti di situ saja. Yang kedua, imalah kubro. Imalah kubro adalah bacaan imalah yang diwakafkan sehingga berhenti di situ saja. Ciri imalah kubro yaitu semua lafal Al-Quran yang akhirannya terdapat alif maksuro atau alif bengkok. Namun, terdapat pengecualian yaitu khusus bagi nama manusia yang akhirannya terdapat alif maksuro. Tetap dibaca apa adanya, tidak boleh dibaca imalah. Contoh bacaan imalah. Menurut qiraat Imam Hafiz, imalah hanya terdapat pada surat Hud ayat 41, yaitu pada lafaz Bismillahi majreha wa mursaha. Namun, menurut Imam Al-Kisai dan Imam Hamzah, imalah itu jumlahnya banyak sekali di dalam Al-Quran. Bahkan hingga meliputi setiap lafaz isim maupun fi'il yang berakhiran alif maksurah. Contoh pada lafaz wadduha bisa dibaca wadduhe. Sa'a bisa dibaca sa'e. Nah, demikian untuk contoh surah Hud ayat 41 itu termasuk ke dalam imalah sugro.
Sedangkan untuk kalimat wadduha atau wadduhe itu adalah contoh imalah kubro karena diakhiri alif maksuro. Selanjutnya yang kedua, ismam. Ismam menurut bahasa artinya menggabungkan, memadukan, atau mencampurkan. Sedangkan menurut istilah, pengertian ismam adalah mencampurkan dhammah pada sukun dengan memoncongkan bibir. Menurut Imam Hafiz, di dalam Al-Quran hanya ada satu ismam, yaitu la ta'manuna pada surat Yusuf. Lafal la ta'manuna juga boleh dibaca ikhtilas, yaitu membaca harokat dengan samar dan cepat, sehingga suaranya tinggal 2/3 harokat. Maksudnya bagaimana? Maksud cara membaca ismam adalah memonyongkan dua bibir tanpa bersuara dan bernafas untuk mengiringi huruf yang bersukun sebagai isyarat dhammah. Contoh baca ismam dalam Al-Quran, ismam hanya ada pada surat Yusuf ayat 11 yaitu pada lafaz la ta'manna. Lafaz ini dibaca la ta'manna dengan cara dengan bibir dihimpun maju seraya ditahan sejenak ketika mengucapkan lafaz man sehingga terdengar bunyi la ta'manna. Seolah-olah dibaca la ta'manuna tapi nunnya tidak disebut, hanya memonyongkan bibir saja. Jadi bacanya la ta'manna. Ketika mengucapkan u atau dhammah atau seperti waw itu tidak bersuara, tidak mengeluarkan suara, hanya isyarat bibirnya dimonyongkan saja. Jadi la ta'manna. Selanjutnya yang ketiga, tashhil. Tashhil menurut bahasa artinya lunak atau meringankan. Sedangkan menurut istilah, tashhil adalah membaca antara hamzah dan alif, yaitu hamzah pertama dibaca tahqiq atau jelas dan pendek, sedangkan hamzah kedua dibaca tashhil. Dalam qiraah Imam Asyim, riwayat Hafiz, hanya ada satu bacaan tashhil, yaitu pada Quran surat Al-Fussilat ayat 44. Pada lafaz a'jamiyyu wa arabiyyu. Cara membacanya, di tengah-tengah antara huruf hamzah dan huruf ha, sehingga lafal yang keluar tidak seperti hamzah, tidak juga seperti ha. Akan tetapi, lafal yang keluar di tengah-tengah kedua huruf tersebut, samar-samar. Bagaimana cara bacanya? Tashhil itu adalah bacaan yang dimudahkan atau diringankan. Maksudnya, ketika ada dua hamzah hidup berkumpul, salah satunya dibaca ringan atau mudah, atau diseret. Hamzah yang pertama dibaca jelas, sedangkan hamzah kedua dibaca ringan atau diseret. Contoh bacaan tashhil pada Quran surat Al-Fussilat ayat 44. Ada pada kalimat a'jamiyyu wa arabiyyu. Asal katanya a'jamiyyu. Namun ketika bacaan tashhil menjadi a'jamiyyu wa arabiyyu. Hamzah yang pertama dibaca biasa, hamzah yang kedua agak diseret. A'jamiyyu wa arabiyyu. Selanjutnya, naql. Naql berasal dari kata naqala yanqilu naqalan, yang berarti memindah atau menggeser. Menurut istilah, naql adalah memindahkan harokat hamzah ke huruf mati sebelumnya, dan setelah itu hamzahnya dibuang. Dalam qiraah Imam Asyim, riwayat Hafiz, hanya ada satu kalimat naql dalam Al-Quran, yaitu pada surat Al-Hujurat ayat 11. Bi'sal ismu. Cara membacanya,
Lafaz bi'sal ismu selanjutnya dibaca naql dengan bi'salismu, yakni memindahkan harokat alif yaitu kasroh pada huruf lam yang mati. Bacaan yang awalnya bi'sal ismu dibaca secara naql menjadi bi'salismu. Bi'sal ismul fusuqu ba'dal imani. Ketika dinaql, bacaannya berubah menjadi bi'salismul fusuqu ba'dal imani. Harokat kasroh pada hamzah dipindahkan ke huruf lam pada alif lam ta'rif yang mati, sehingga huruf lam tersebut menjadi hidup dan berharokat kasroh, sementara huruf hamzah sudah tidak berharokat lagi dan dianggap tidak ada. Demikian materi hari ini, selanjutnya adalah tugas. Yang pertama, kalian catat semua materi pada slide PowerPoint ini ke dalam buku tulis. Yang kedua, kalian buka Al-Quran, Quran Surat Hud ayat 41, lalu praktikkan dengan bacaan imalah, lalu kirim videonya ke WhatsApp saya. Demikian untuk pembelajaran hari ini. Semoga Allah berikan kita kemudahan untuk terus mempelajari ilmu Al-Quran. Sampai berjumpa lagi di pertemuan selanjutnya dengan pembahasan mat dan qashar. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.